When I snap, it's fucking game. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Sophia Putri. NIM saya 2141915. Saya berasal dari Fakultas Pendidikan, yaitu Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang kedudukan Bahasa Indonesia beserta fungsinya. Yang kedua, pemakaian huruf dan tanda baca dalam ejaan yang disempurnakan. Baiklah, kita langsung ke videonya. Cantum di dalam ikrar ketiga Sumpah Pemuda yang berbunyi, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ini berarti bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional. Kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Selain itu, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tercantum pasal khusus pada bab 15 pasal 36 mengenai kedudukan bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dengan demikian, ada dua macam kedudukan bahasa Indonesia, yaitu 1. Sebagai bahasa nasional, 2. Sebagai bahasa negara. Selanjutnya adalah fungsi bahasa Indonesia. Bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi dan berlaku bagi semua bahasa. Berdasarkan kedudukan bahasa Indonesia, maka fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi sebagai berikut. A. Lambang kebanggaan nasional. Bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebanggaan. Dengan berbahasa Indonesia, bangsa Indonesia menyatakan harga diri dan nilai-nilai budaya yang dijadikan pegangan hidup. B. Lambang identitas nasional. Derajat bahasa Indonesia sejajar dengan bendera dan negara Indonesia. Dalam melaksanakan fungsinya, bahasa Indonesia harus memiliki ciri khas sehingga serasi dengan lambang-lambang kebangsaan yang lain. Hal ini menuntut masyarakat pemilik dan pemakainya untuk membina dan mengembangkan sedemikian rupa sehingga bersih dari unsur-unsur bahasa lain, baik daerah maupun asing, yang tidak perlu benar. C. Alat pemersatu bangsa. Seperti yang kita ketahui, negara Indonesia memiliki berbagai suku bangsa. Dengan adanya bahasa Indonesia, memungkinkan berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia dapat mencapai keserasian hidup sebagai bangsa yang bersatu dengan tidak perlu meninggalkan identitas kesukuan dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya serta latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan. Dengan bahasa nasional, bahasa Indonesia, kepentingan nasional dapat diletakkan atas kepentingan daerah atau golongan. D. Alat penghubung antar daerah dan antar budaya. Bahasa Indonesia telah menunjukkan kemampuannya sejak berabad-abad yang lalu, semenjak bahasa tersebut masih bernama bahasa Melayu. Dengan adanya bahasa Indonesia dapat menjadikan tali marga atau penghubung komunikasi dengan suku-suku bangsa yang menghuni kawasan Indonesia. Bahasa Indonesia mampu menghilangkan jarak antar suku di daerah satu dengan daerah lain, baik disebabkan oleh faktor geografi maupun latar belakang sosial budaya dan bahasa daerah yang berbeda-beda tiap daerah. Fungsi kedua dari bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa negara. A. Bahasa resmi negara. Sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia dipakai dalam segala upacara peristiwa dan kegiatan kenegaraan baik secara lisan maupun tulisan, dokumen-dokumen dan keputusan-keputusan serta surat-surat yang dikeluarkan oleh pemerintah dan badan kenegaraan lainnya ditulis dalam bahasa Indonesia.
pidato kenegaraan, dan penjelasan-penjelasan pemerintah kepada masyarakat disampaikan dalam bahasa Indonesia. Bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan. Sejak diproklamasikan sebagai negara Indonesia pada 17 Agustus 1945, bahasa Indonesia telah digunakan sebagai pengantar dalam dunia pendidikan, menggantikan bahasa Belanda, kecuali di TK dan 3 tahun SD, penggunaan bahasa daerah belum sama sekali dihilangkan. Mengingat bahasa Indonesia dianggap sebagai bahasa kedua, melalui perkembangan zaman, membuktikan bahwa bahasa Indonesia semakin banyak digunakan sebagai bahasa pengantar pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan. C. Alat penghubung pada tingkat nasional. Pada kenyataannya, bahasa Indonesia dipakai tidak hanya sebagai alat tali marga antar daerah dan antar suku, melainkan juga sebagai alat tali marga di dalam masyarakat yang sama latar belakang dan sosial budaya serta bahasa. D. Alat pengembang kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Penyebaran ilmu dan teknologi baik melalui penulisan maupun penerjemahan buku-buku teks serta penyajiannya di lembaga-lembaga pendidikan maupun melalui penulisan buku-buku untuk masyarakat umum dan melalui sarana-sarana lain luar lembaga-lembaga pendidikan dilaksanakan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Baiklah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu pemakaian huruf dan tanda baca menurut EYD. 1. Pemakaian huruf pada ejaan yang disempurnakan atau EYD. A. Huruf abjad. Seperti yang kita ketahui, huruf abjad terdiri dari huruf A sampai huruf Z. B. Huruf vokal. Huruf vokal adalah bunyi ujaran akibat adanya udara yang keluar dari paru-paru, tidak terkena hambatan atau halangan. Jumlah huruf vokal ada 5, yaitu A, I, U, E, dan O. C. Huruf konsonan. Huruf konsonan adalah bunyi ujaran akibat adanya udara yang keluar dari paru-paru mendapatkan hambatan atau halangan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf-huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. D. Huruf kapital. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama dalam awal kalimat. Misalnya, pada kalimat dia mengantuk, maka huruf kapital pada kalimat tersebut adalah huruf D. Kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Misalnya, adik bertanya, kapan kita pulang? Dari kalimat tersebut, huruf K adalah huruf kapital. 3. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Misalnya, Allah berarti huruf depan A adalah huruf kapital. Keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan dan keagamaan yang diikuti nama orang. Misalnya, Maha Putra berarti huruf M adalah huruf kapital. Banyak aturan-aturan penulisan huruf kapital dalam EYD. Setelah huruf kapital, ada yang dinamakan huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Misalnya, buku Negara Kertagama, karangan Prapanca. Berarti huruf bercetak miring pada kalimat tersebut adalah Negara Kertagama. Selanjutnya, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Misalnya, dalam kalimat, bab ini tidak membicarakan penulisan huruf kapital. Berarti,
Di dalam kalimat tersebut yang menggunakan huruf miring adalah kata tidak. Selanjutnya, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata nama ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Misalnya, nama ilmiah buah manggis ialah Carcinia mangostana. Berarti huruf miring dalam kalimat tersebut adalah Carcinia mangostana. Setelah huruf miring, ada yang dinamakan dengan huruf tebal. Huruf tebal digunakan untuk menulis judul buku, bagian bab, daftar isi, daftar tabel, daftar lambang, daftar pusaka, indeks, dan lampiran. Huruf tebal tidak dapat dipakai untuk menegaskan atau menghususkan huruf, bagian kata, kata, atau kelompok kata. Selanjutnya, di dalam EYD ada yang dinamakan dengan pemakaian tanda baca. Tanda baca terdiri atas tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda kurung siku, tanda petik tunggal, dan tanda garis miring. Tanda baca titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Tanda titik juga dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan ikhtisar atau daftar. Tanda titik juga dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Tanda titik juga dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan jangka waktu. Dan masih banyak lagi aturan-aturan penulisan tanda titik dalam ejaan yang disempurnakan. Tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Tanda koma juga dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti tetapi atau melainkan. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mendahului induk kalimatnya. Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mengiringi induk kalimatnya. Dan masih banyak aturan-aturan penulisan tanda koma yang terdapat dalam ejaan yang disempurnakan. Kemudian ada tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Tanda titik koma juga dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat majemuk. Kemudian ada tanda hubung. Tanda hubung menyambung unsur-unsur kata ulang. Tanda hubung juga menyambung huruf kata yang dieja satu persatu dan bagian-bagian tanggal. Tanda hubung juga dapat dipakai untuk memperjelas kata atau ungkapan. Tanda hubung juga dipakai untuk merangkai dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital. Tanda hubung dipakai untuk merangkaikan unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing. Dan ada yang disebut dengan tanda pisah. Tanda pisah membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangunan kalimat. Kemudian tanda pisah menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas. Tanda pisah juga dipakai di antara dua bilangan, tanggal, atau tempat dengan arti sampai. Kemudian ada yang disebut dengan tanda tanya. Tanda tanya biasanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Tanda tanya juga dipakai dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Kemudian ada yang dinamakan tanda seru. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan,
ketidakpercayaan, ataupun rasa emosi yang kuat. Selanjutnya ada yang disebut dengan tanda kurung. Tanda kurung biasanya mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Tanda kurung juga mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian integral pokok pembicaraan. Tanda kurung juga mengapit huruf atau kata yang kehadirannya di dalam teks dapat dihilangkan. Tanda kurung juga mengapit angka atau huruf yang memerinci suatu urutan keterangan. Ada juga yang disebut dengan tanda kurung siku. Tanda kurung siku mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koleksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Tanda itu menyatakan bahwa kesalahan atau kekurangan itu memang terdapat dalam naskah asli. Tanda kurung siku mengapit keterangan dalam kalimat penjelasan yang sudah bertanda kurung. Kemudian ada yang dinamakan dengan tanda petik dan tanda petik tunggal. Tanda petik mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan atau naskah atau bahan tertulis lainnya. Tanda petik juga mengapit judul syair, karangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Tanda petik mengapit istilah ilmiah yang kurang terkenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Kemudian ada yang dinamakan dengan tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. Tanda petik tunggal juga mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata ungkapan asing. Kemudian ada tanda garis miring. Tanda garis miring biasanya dipakai dalam nomor surat atau nomor pada alamat dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwin. Kemudian tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan, atau tiap. Tanda penyikat atau apostrof. Tanda penyingkat atau apostrof menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus. Tanda elipsis juga menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan. Jika bagian yang dihilangkan mengakhiri sebuah kalimat, perlu dipakai 4 buah titik, 3 buah untuk menandai penghilangan teks, dan 1 untuk menandai akhir kalimat. Ada yang dinamakan dengan tanda titik 2. Tanda titik 2 dapat dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemerian. 2. Tanda titik 2 tidak dipakai di rangkaian atau pemerian itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. 3. Tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. 4. Tanda titik 2 dapat dipakai dalam teks drama sebuah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Dan masih banyak aturan-aturan penulisan tanda titik 2 dalam ejaan yang disempurnakan. Sekian penjelasan materi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.